Halo guys, hari ini kita akan unboxing beberapa buku ya. Ada yang pertama ini ya, kemudian ini 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7 ya, 8, 9 dan yang terakhir yang besar 10. Jadi kita akan mengunboxing 10 paket buku. Ini semua adalah buku untuk penunjang disertasi di Departemen Sejarah Universitas Indonesia. Jadi ada 10 paket buku yang mau kita unboxing. Ya. Oke. Kita akan buka pakai gunting ya teman-teman. Gunting, ada guntingnya, udah disiapkan guntingnya. Ini guntingnya. Oke, kita buka dulu yang gini ya. Kita buka. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah uang dari LPDP, uang buku yang diberikan oleh LPDP 10 juta setahun. Ya, jadi walaupun tidak diminta pertanggungjawabannya dan kita juga tidak menggunakannya semuanya, tapi sebagai seorang intelektual kita harus ada membeli buku ya. Ini ada berapa buku ya, satu paket. Wah, ini dia. Ada berapa ini ya guys, ada berapa buku nih ya. Kita buka. Berapa ini? Satu, pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila ya, pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila. Ini buku yang ditulis oleh Center for Strategic and International Studies CSIS Jakarta ya. Editornya Chris Santono. Ya, jadi ini buku lama tahun 76. Ya, tahun 1976. Jadi kita akan melihat pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila tahun 1976. Ya, kita letak sini. Nih. Kemudian buku yang kedua, Bapak Tionghoa Indonesia. Ya, ini baru ya. Bapak Tionghoa Indonesia. Jadi kita membeli buku berjudul Bapak Tionghoa Indonesia itu Abdul Rahman Wahid Gus Dur alias Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Ya, salah satu idola saya ya. Nah, karena disertasi kita tentang Tionghoa, jadi kita sudah tepat untuk membaca ini ya. Jadi nih, ini Bapak Tionghoa Indonesia ya. Ini tulisan dari MN Ibad dan Ahmad Fikri AF, penerbitnya dari LKIS tahun 2012 ya, tahun 2012. Jadi buku ini tahun 2012 diterbitkan salah satu penerbit yang terkenal ya, LKIS. Oke, ini dua. Kemudian yang ketiga, kita buka, bertahan di tengah krisis komunitas Tionghoa dan ekonomi kota Cirebon. Ini ya, bertahan di tengah krisis komunitas Tionghoa dan ekonomi kota Cirebon.
Ini kata pengantarnya dari Profesor Bambang Purwanto, guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada. Nah, kita buka karena masih baru juga ya. Oke, jadi kita mau membandingkan juga ya, atau membaca juga ya, bagaimana komunitas Tionghoa di kota Cirebon ya. Nah, kalau saya membahas tentang komunitas Tionghoa di, saya bukan komunitas Tionghoa ya, kelompok etnis. Jadi ini ditulis oleh Abdul Wahid ya. Abdul Wahid ini kalau tidak salah dosen UGM ya, kalau tidak salah ya. Abdul Wahid ini ya. Oke. Oh iya, kayaknya orang dosen UGM. Diterbitkan juga dari salah satu penerbit terkenal, penerbit Ombak. Kemudian ini juga kita beli juga ini. Nah, ini baru juga setelah air mata kering masyarakat Tionghoa pasca peristiwa Mei 1998. Ditulis editornya I Wibowo dan Tun Junglan. Jadi kita oh, ini ada dua kita beli ya. Kayaknya kita beli dua ini. Kayaknya kita udah beli ya. Oh iya, kita beli dua ini. Kita beli dua. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kita kasih ke dia orang. Jadi kita udah beli kiranya, kita beli lagi. Lah orang. Dua. Jadi dua buku kita nih dengan judul yang sama. Apa kita? Nah, ini yang kedua, komunitas Tionghoa di Surabaya. Ini komunitas Tionghoa ya. Jadi kita komunitas Tionghoa di Surabaya ya. Penulisnya dari Anjarwati Nurjana ya, baru ya. Kemudian ini juga buku baru juga, Identitas Hibrid Orang Cina. Penulisnya Darwin ya, Darwin Darmawan ya. Jadi ini identitas hybrid. Jadi kita juga mau bahas tentang bagaimana identitas orang-orang Tionghoa itu, apakah ada campuran, hibrid ya, hibriditas ya, campur gitu ya. Karena mustahil juga ada yang asli ya. Sekarang nggak ada yang asli lagi ya. Karena itulah ada pencampuran. Nah, itu yang akan kita kaji ke depannya. Kemudian ya udah habis ya. Jadi satu paket tuh ada berapa buku nih? Ya. Oke. Ini kita lanjut ke buku yang ini selanjutnya ya. Tapi kita akan pelan-pelan bukanya ya. Tebal ya.
Nah, ini juga tentang kisah dan kultur tradisi Tionghoa Bangka. Ya, Rika Theo dan Venili, penerbitnya dari Kompas. Ya. Jadi ada tadi ada Bangka ya. Ini juga hibrid ya. Kemudian ada Tionghoa Surabaya. Kemudian ada Cirebon dan sebagainya. Ini banyak kita ya membandingkan. Jadi setiap daerah itu pasti ada keunikan dan karakteristik bagaimana komunitas Tionghoa atau kelompok etnis Tionghoa itu identitasnya terbentuk gitu. Apalagi setelah reformasi ya. Jadi kita banyak ya perbandingannya. Kemudian ini kita akan coba lagi yang ini ya. Tebal buku packingannya rapi. Ya, jadi saya suka dengan packingan rapi ini ya. Ini 2 buku kayaknya dalamnya ini. Ada buku. Oke, yang pertama itu konflik komunal di Indonesia saat ini. Ya, konflik komunal di Indonesia saat ini. Ini diterbitkan atas kerjasama dari Indonesian Netherlands Corporation in Islamic Studies dari Universitas Leiden Belanda ya, dan Pusat Bahasa dan Budaya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, The Center of Language and Cultures. Ini kita buka di dalamnya apa ya? Nah, ini orang Indonesia Tionghoa mencari identitas. Penulisnya dari Aimi Dawis, PhD. Ya. Banyak ya kita. Oke, penerbitnya dari Gramedia. Ini buku tahun kapan dia? Ditulis ya tahun berapa? Oh, ini ada. Tahun 2010 ya. 2010. Oke. Kita stop dulu ya. Nanti besok kita lanjutkan lagi ya. Masih ada beberapa buku yang lain ya. Cuman ada banyak beberapa buku yang lain yang mau kita unboxing ya. Dan ini semua kita akan gunakan untuk literatur ya. Kemudian juga untuk diskusi pembahasan disertasi kita. Karena di UI itu saya dengar itu minimal disertasinya 350 halaman ya. Jadi kalau kita tidak punya banyak bacaan ya kita susah juga. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan data wawancara saja ya, kita perlu
menganalisisnya ya, mengkonfirmasi juga, memverifikasi juga. Ya, seperti hal dalam metode sejarah, kita harus ada heuristiknya. Ini bagian dari heuristik juga ya. Kemudian ada verifikasi ya, kritik, kemudian interpretasi, ya, dan terakhir historiografi ya. Oke, sampai jumpa.